Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update tentang Cardano. Jadi pendiri Cardano, Charles Hoskinson, kembali membuat gebrakan. Jadi kita lihat bahwa kali ini Charles Hoskinson mengusulkan sebuah strategi berani untuk mengalokasikan 100 juta US dollar dalam bentuk ADA dari cash treasure Cardano ke dalam bentuk stablecoin dan Bitcoin untuk meningkatkan likuiditas DeFi serta memperkenalkan solusi DeFi berbasis Bitcoin ke ekosistem dari Cardano, teman-teman. Jadi langkah ini bukan hanya ambisius tetapi juga strategis dengan tujuan utama memperkuat posisi Cardano dalam persaingan ekosistem keuangan terdesentralisasi global, teman-teman. Jadi melalui pendekatan mirip model dana kekayaan negara, Cardano ingin menjadikan treasury-nya sebagai motor penggerak jangka panjang yang menghasilkan pendapatan pasif sekaligus mendukung nilai dan likuiditas Cardano secara berkelanjutan, teman-teman. Jadi sejak diluncurkannya, Cardano telah dikenal sebagai salah satu blockchain dengan pendekatan ilmiah dan filosofi jangka panjang yang kuat. Namun ekosistem DeFi-nya sering dikritik karena kurang kompetitif dibandingkan Ethereum, Solana, maupun Tron, teman-teman. Jadi salah satu sumber daya terbesar yang dimiliki Cardano adalah treasure yang berisi lebih dari 1,5 miliar US dollar dalam bentuk koin Cardano, teman-teman. Namun selama ini, dana tersebut lebih banyak diam dan tidak dioptimalkan untuk menghasilkan hasil atau keuntungan aktif yang bisa mendukung pertumbuhan ekosistem. Jadi Hoskinson ingin mengubah itu, mengaktifkan kekayaan tersebut menjadi motor pertumbuhan melalui diversifikasi dan strategi investasi yang cerdas, teman-teman. Jadi dalam proposal yang ia ungkapkan kepada publik, Charles Hoskinson menyarankan agar 100 juta US dollar dalam bentuk Cardano itu dialokasikan atau ditukar, dikonvert ke dalam bentuk Bitcoin dan stablecoin seperti USDT atau USDC. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas stablecoin di jaringan Cardano dan juga membuka jalan bagi integrasi aplikasi DeFi berbasis Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mengapa likuiditas ini sangat penting, teman-teman. Jadi likuiditas stablecoin, sebagian besar protokol DeFi itu sangat bergantung pada kehadiran stablecoin yang liquid, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kekurangan stablecoin di dalam jaringan ekosistem blockchain Cardano membuat banyak protokol DeFi itu sulit untuk berkembang. Kemudian menyediakan aset Bitcoin atau wrap BTC dalam ekosistem Cardano itu akan memungkinkan akses ke pasar baru dan mengundang pengguna dari komunitas Bitcoin, teman-teman. Kemudian diversifikasi aset ini dengan mengalihkan sebagian treasure ke aset lain, Cardano melindungi diri dari fluktuasi nilai Cardano dan juga membuka peluang untuk mendapatkan hasil dari aset yang stabil dan dominan seperti Bitcoin, teman-teman. Jadi salah satu elemen kunci dari strategi ini adalah bagaimana keuntungan dari investasi digunakan, teman-teman. Jadi menurut Charles Hoskinson, keuntungan atau imbal hasil dari investasi stablecoin dan Bitcoin itu akan digunakan untuk membeli kembali Cardano di pasar terbuka, teman-teman. Jadi kelihatannya 100 juta dolar dalam bentuk Cardano ini akan ditukarkan menjadi Bitcoin dan stablecoin, dan nanti pada saat menghasilkan sesuatu dari proses tersebut, maka keuntungannya akan digunakan untuk
buyback, dan ini adalah dengan tujuan untuk mendukung harga ada teman-teman. Jadi dengan melakukan pembelian secara reguler, tekanan beli meningkat yang bisa menstabilkan atau bahkan meningkatkan harga Cardano di pasar teman-teman. Kemudian aktivitas buyback itu juga akan menambah volume perdagangan dan mendukung pasar yang lebih aktif dan stabil untuk Cardano teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi ini, kita akan cek untuk pergerakan Cardano hari ini teman-teman. Jadi Cardano masih menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap, namun hari ini harganya koreksi sebesar 1,37%, diperdagangkan di angka 0,6273 US dollar teman-teman. Kemudian kita lihat untuk market kapitalnya ada di angka 22,17 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi penurunan sebesar 50,68%, ada di angka 387,1 juta US dollar. Kemudian kita cek untuk harga all time high, jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,1 US dollar per satu token Cardano teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti Cardano hari ini sedang koreksi atau sedang diskon 79,79%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Cardano, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan langsung ke time frame bulan. Kalau kita lihat di time frame bulan, ini kelihatannya harga sedang sideways atau konsolidasi teman-teman. Jadi kita lihat di sini harga naik turun di time frame bulan, dan harga berada di antara EMA 13 dan 21 di time frame bulan sedang sideways. Kemudian kita turun ke time frame weekly atau time frame minggu. Kalau kita lihat di sini trennya untuk time frame minggu, 3 minggu berturut-turut. Bahkan di sini kalau saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 minggu berturut-turut teman-teman. Harga dari Cardano mengalami penurunan, dan harga hari ini sedang berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, sehingga trennya masih tren penurunan teman-teman. Kemudian kita lihat di time frame hari juga sama teman-teman. Jadi kita lihat di sini di time frame hari ini pada tanggal 30 Mei 2025 telah terjadi dead cross, di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah. Kemudian harga juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, sehingga trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau melakukan pembelian hari ini sebaiknya ditahan dulu, disimpan dulu uangnya karena trennya masih penurunan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, saat yang tepat adalah pada saat terjadi golden cross, atau pada saat harga ini bergerak di atas EMA. Pada saat harga bergerak di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, kemudian di sini terjadi golden cross di stokastik, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Namun kalau hari ini saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu, jangan dulu melakukan pembelian. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.